Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Iya. Ananda semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Ini merupakan materi akhir dari pembelajaran himpunan untuk siswa kelas 7 SMP. Dalam operasi himpunan kita mengenal 4 operasi ya. Yang pertama merupakan irisan himpunan, yang kedua adalah gabungan himpunan, yang ketiga adalah komplemen himpunan, dan yang terakhir nanti adalah selisih himpunan. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu irisan himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta, maka irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan ya seperti ini ya. Nah, ini seperti huruf N, tapi dia bukan M ya. Jadi ini adalah notasi untuk dua himpunan yang beririsan seperti huruf N. Oke, jadi kita hapus dulu. Nah, jadi ini kalau kita baca, ini memang panjang ya, dan memang membuat bingung juga. Jadi secara notasi kita buat seperti ini. Ya. A dan B beririsan, anggota irisannya adalah si X, di mana X itu adalah anggota A dan X juga anggota B. Jadi kalau ada anggota yang merupakan milik bersama, baik si A dan si B, maka anggota bersama itulah yang disebut dengan irisan dari kedua himpunan tersebut. Ya. Ini sekaligus juga kalau ada suatu himpunan yang merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lainnya, seperti ini A himpunan bagian B, maka irisan dari A dan B adalah A itu sendiri ya. Jadi si A itu himpunan bagian dari B, maka irisan dari keduanya merupakan si A itu sendiri. Biar gampang kita buat contoh aja ya. Di sini ada anggota himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 ya. Kemudian di dalam himpunan semesta itu ada anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan anggota himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Maka kalau kita lihat di sini, si 4 merupakan anggota yang ada di A dan ada di B juga, berarti milik bersama. Nah, si 4 inilah yang merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi kebetulan di sini hanya satu ya, hanya satu anggota yang milik bersama dari A dan si B. Kalau kita gambarkan diagram ini seperti ini. Jadi karena dia beririsan, maka dua kurvanya itu saling berpotongan seperti ini, dan daerah potongannya yang warna kuning ini merupakan daerah yang ditempati oleh irisan dari keduanya. Nah, yang di sini adalah sisa atau anggota A selain dari si 4 ya. Berarti 1, 2, dan 3 letakkan di sini. Dan di sini adalah anggota B selain dari si 4, letakkan di sini 5, 6, dan 7. Di luar A dan B, anggota semesta yang lain adalah 8 dan 9. Itu diletakkan di luar kurva ya. Kita buat contoh yang lain. Himpunan S anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3, sedangkan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Kalau kamu lihat ini, ya, semua anggota A, ya, yaitu 1, 2, dan 3, itu ada pada B. Ya.
Jadi setiap anggota A itu ada di B. Itu berarti A adalah himpunan bagian dari si B. Nah, ini juga sekaligus irisan dari A dan B adalah si A itu sendiri, yaitu 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kita coba bahas soal yang terkait dengan irisan ya. Oh ya, ini masih ada rupanya. Diagram Venn-nya seperti ini ya, karena dia si A itu merupakan subset dari si B, berarti si A ini kurvanya berada di dalam kurva B. Oke, kita lanjut. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, di antaranya ada 16 siswa gemar pelajaran matematika, 18 siswa gemar bahasa Indonesia, dan 2 siswa gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas, kemudian tentukan banyak siswa yang tidak gemar matematika dan bahasa Indonesia. Tidak gemar matematika dan bahasa Indonesia. Baiklah, Ananda, kita coba jawab ini. Ya, yang A. Kita disuruh menggambar diagram Venn. Untuk menggambar diagram Venn kita butuh semua informasi, ya. Sebab nanti terkait dengan bentuk kurva atau model kurva atau model diagram Venn yang akan kita gambarkan. Apakah dia beririsan atau subset atau saling lepas dan sebagainya. Yang pertama, 36 siswa ini merupakan himpunan semesta. Ini adalah semesta, ya. Adalah semesta. Jadi NS sama dengan 36. Di antaranya ada 16 siswa gemar pelajaran matematika. Jadi ini ada himpunan pelajaran matematika, kemudian 18 siswa gemar bahasa Indonesia. Berarti ini ada himpunan bahasa Indonesia. Berarti dari keterangan ini kita menemukan ada 2 himpunan yang berada di dalam himpunan semesta. Jadi coba ya kita buat saja ini himpunan A. Ini adalah himpunan A ya. Ini merupakan himpunan A. Dan ini adalah himpunan B. Ya. Berarti NA anggotanya banyaknya adalah 16 ya. Kemudian NB atau banyak dari anggota B adalah 18. Nah, di sini ada gemar keduanya. Ya, 2 siswa gemar keduanya. Ini merupakan, kalau gemar keduanya berarti dia ada di A dan di B. Dia gemar matematika, dia gemar bahasa Indonesia. Berarti ini irisan ya. Ini adalah irisan. Berarti kita bisa buat sini banyak dari anggota irisan A dan B adalah 2. Nah, udah bisa kita gambarkan diagram Venn-nya. Kita gambar dulu kurvanya ya. Kurva si A. Karena dia beririsan berarti kurvanya berpotongan. Seperti ini. Ini A, ini B. Jangan lupa kita buatkan kotaknya atau persegi panjang. Ya. Kalau kalian menggambarnya di buku, gunakanlah penggaris ya, biar rapi. Oke. Himpunan semesta yang jumlahnya 36 kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal isi daerah-daerah yang ada pada himpunan semesta ini, pada diagram Venn ini. Kita isi ya. Yang pertama kita isi adalah daerah
irisannya. Ya, ini adalah 2, berarti 2 letak di sini. Oke. Selanjutnya, yang di sini, ini merupakan daerah himpunan A. Anggota A jumlahnya 16. 2 sudah ada di sini. Berarti yang di sini adalah 16 dikurang 2. 16 kurang 2 adalah 14. Dan di sini adalah daerah himpunan B. Anggota himpunan B banyak 18. 2 sudah ada di sini. Berarti sisanya di sini. Nah, ini 18 dikurang 2 sama dengan 16. Ya. Dari pertanyaan B, tentukan banyak siswa yang tidak gemar matematika dan bahasa Indonesia. Berarti ini menginformasikan kepada kita ada anggota himpunan semesta yang bukan anggota A maupun anggota B. Itu kita istilahkan dengan X saja ya. Ya, si X. Jadi si X ini letaknya di luar A dan B. Nah, Ananda semua, inilah diagram Venn dari keterangan yang ada pada soal di atas. Berikutnya, kita jawab yang B. Bagaimana kita menjawab yang B? Tentukan banyak siswa yang tidak gemar matematika dan bahasa Indonesia. Berarti menanya tentang si X. Berapa si X? Kita hitung dengan cara bahwa jumlah dari semua yang ada di sini adalah 36, yaitu himpunan semesta. Jadi 36 itu merupakan gabungan dari atau jumlah dari 14, 2, 16, dan si X. Itulah gabungan mereka adalah banyak anggota himpunan semesta. Maka 36 sama dengan jumlahkan ini 14 tambah 2 16 tambah 16 32. 32 ditambah X. Berarti X sama dengan 36 kurang 32. Ya kan? Hasilnya adalah 4. Nah, ini merupakan siswa yang tidak gemar, ya kan? Matematika dan bahasa Indonesia. Jadi sudah terjawab ya. Jadi tentukan banyak siswa yang tidak gemar matematika dan bahasa Indonesia adalah 4 orang, ya. Ada 4 orang atau 4 siswa. Kita lanjut. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, ya. Suka makan soto 22 siswa dan 15 siswa suka makan bakso. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Ananda semua, ini soalnya mirip dengan soal yang tadi, yang sebelumnya. Bedanya di sini ya. Di pertanyaan B, kalau pertanyaan B yang pertama tadi itu menanyakan yang tidak suka keduanya, sedangkan yang di sini yang suka keduanya. Tapi cara kerjanya sama, ya. Jadi kita jawab dulu sini A. Kita tandai ya. Ini 35 siswa, berarti ini adalah semesta, ya kan? Berarti NS sama dengan 35. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto. Ya, ini coba kita kasih warna yang lain aja. Suka makan soto. 22 siswa suka makan soto. Berarti ini kita anggap himpunan A. Jumlahnya 22. Berarti NA sama dengan 22. NA itu adalah himpunan siswa suka makan soto. Kemudian di situ ada angka 15 ya.
15 orang suka makan bakso. Berarti ini kita tulis sebagai himpunan B ya. Maka NB sama dengan 15 ya. Berikutnya ada sini 3 siswa tidak suka keduanya. Berarti ada 3 siswa yang tidak suka keduanya. Kita buat warna apa nih? Warna merah ya. 3 siswa ini tidak suka keduanya. Berarti nanti dia nih bukan anggota A, juga bukan anggota B. Nah, sekarang kita jawab. A, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Ya. Pertama, kita lihat apakah kurvanya berpotongan, beririsan, atau saling lepas. Caranya, periksa keterangan seluruh soal. Dan kita temukan di pertanyaan B, ya, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Ini menunjukkan bahwa suka makan soto dan bakso berarti dia ini adalah irisan, ya kan? Nah, ini adalah irisan berarti N A irisan B berapa? Itu yang nggak tahu, kita buat X ya. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan B, oke? Ini untuk menjawab pertanyaan B. Nah, sekarang karena dia beririsan, berarti untuk yang A, oke? Ini biar apa? Kita hapus saja lah ya. Hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Nah, yang jelas kita sudah dapat informasi bahwasannya kurvanya beririsan ya. Kurvanya beririsan karena ada pertanyaan berapa siswa yang suka makan bakso alias suka keduanya. Ya, jadi kita gambarkan kurva yang beririsan. Ini untuk himpunan. Sorry, salah ambil warna. Ini untuk himpunan A. Kemudian ini untuk himpunan B. Beririsan. Jangan lupa kita gambarkan persegi panjangnya sebagai wilayah dari himpunan semesta. Himpunan semesta banyaknya 35, berarti sini 35. Nah, kemudian di sini kita isi apa? Yang ini, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Karena dia melakukan pertanyaan, berarti belum ada jawaban. Kalau belum ada jawaban, kita notasikan dengan X saja di sini. Ini X. Oke? Berarti yang di sini adalah anggota A selain dari X. Berarti kita tuliskan anggota A 22. Ini berarti 22 dikurang X. Nah, yang di sini anggota himpunan B selain dari X berarti 15. Karena dia anggota B totalnya 15, sebagian sudah ada di sini, berarti 15 kurang X di sini. Oke. 3 siswa tidak suka keduanya, berarti dia di luar dari A dan B. Kita tuliskan 3 lah di sini. Jadi inilah diagram Venn untuk keterangan soal yang di atas ini, ya. Selanjutnya kita akan bahas, kita jawab yang bagian B. Bagaimana kita menjawab yang B? Sama seperti tadi. 35 adalah total dari penjumlahan yang ada di sini semua. Jadi kita tulis ya. 35 sama dengan yang ini ya. 22 kurang X ditambah X ditambah 15 dikurang X ditambah 3. Jadi
ini semua merupakan, kalau dijumlahkan itulah 35. Itulah anggota himpunan semesta. Nah, di sini Anda semua kita temukan ada angka dan ada variabel ya, ada huruf ya. Jadi coba pertama kita selesaikan dulu ini. 22 tambah 15 tambah 3 ya. 22 tambah 15 tambah 3. Ini sama dengan 22 tambah 15 tambah 3 ya. Kemudian ini kita tulis secara berurutan, min X tambah X tambah min X lagi. Oke. Kemudian ini sama dengan, ini jumlahnya adalah 20 tambah 15 37 ya, tambah 3 berarti 40. Ini 40. Nah, negatif X tambah X berarti habis. Ini habis ya, ini sama ini tinggal 0 jadi ya. Baru kurang X, berarti 40 kurang X. Nah, ikulah 35. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya X sama dengan 40 dikurang 35. X sama dengan 5. Nah, Anda semuanya, jadi berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Jawabnya adalah 5 orang. Jadi ini adalah siswa ya yang berikutnya, gabungan himpunan ya. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Dinotasikan dengan ini seperti U ya, seperti U. Jadi ini adalah notasi untuk gabungan dua himpunan. Kalau tadi irisan itu seperti N, tapi kalau gabungan itu seperti U, ya. Oke. Cara notasi lengkapnya begini ya. Gabungan A dan B itu adalah X, di mana X itu anggota A atau X adalah anggota B. Sedangkan banyak dari gabungan dari anggota A dan B itu bisa dihitung dengan banyak anggota A-nya ditambah dengan banyak anggota B, kemudian dikurangkan dengan banyak anggota irisan keduanya. Kita ambil contoh seperti ini. Himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B anggotanya 5, 7, 8, 9, 10. Maka, ya, gabungan dari himpunan A dan himpunan B anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Jadi ini digabung aja semua. Ya, jadi gabungan itu ya tinggal digabung aja. Nah, diagram P-nya seperti ini. Karena di sini ada 5 dan 7 yang merupakan irisan kedua himpunan, maka kurvanya menjadi berpotongan seperti ini, ya. Jadi di sini di tengah-tengah itu adalah 5 dan 7. Yang selebihnya di sini adalah 1 dan 3 ya, selebihnya dari 5 dan 7 anggota A selain 5 dan 7 itu 1 dan 3, dan yang di sini ya, ini anggota B selain 5 dan 7. Jadi dibuat kurvanya berpotongan karena ternyata baik A dan B memiliki irisan ya. Tetapi kalau digabung tetap 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini kita hapus saja.
Ini tadi untuk menerangkan bentuk kurvanya ya, yang berpotongan karena ada irisannya. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. Kemudian 12 siswa bola voli dan 5 siswa gemar keduanya. Dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Jadi ada yang gemar keduanya, 5 siswa gemar keduanya, dan ada 2 siswa yang tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. B. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, penyelesaiannya kita bisa buat seperti ini juga. Misalnya S adalah banyak siswa di kelas tersebut, berarti di semesta ya. Banyak siswa di kelas tersebut. Nanti ini yang akan ditanyakan. Pada bagian B yang ditanya adalah semestanya. Kemudian himpunan A adalah banyak siswa yang gemar sepak bola. Banyak siswa yang gemar sepak bola, ya ini adalah himpunan A. Kemudian himpunan B adalah banyak siswa yang gemar bola voli. Ya, siswa gemar bola voli itu kita buat jadi himpunan B. Maka diagram Venn dari keterangan di atas ya seperti ini. Karena ada keterangan 5 siswa gemar keduanya, ini ada gemar keduanya. Ini berarti menunjukkan irisan ya. Irisan. Oke. Berarti kurvanya saling berpotongan. Ya, seperti ini. Nah, jadi tinggal kita isi. Ya. Kurvanya atau diagram Venn-nya apa saja yang ada di situ. Kita isi ya. 2 siswa tidak gemar keduanya, berarti ya di luar 2 kurva ini. Nah, ini terserah di mana posisinya, tapi di luar kurva. Ada 2 di luar kurva. Kemudian yang tengah-tengah ini 5 siswa gemar keduanya, berarti yang 5 itu di sini. Ya, di 5. Oke. Dan di sini himpunan A 20 siswa gemar sepak bola. Berarti di kurva pink ini kita isi adalah 20. 5 diantaranya sudah ada di sini. Berarti selain 5 di sini adalah 20 dikurang 5 sama dengan berapa? 15. Ya. Bagaimana di kurva warna biru? Ya, di daerah ini adalah himpunan B. Siswa yang gemar bola voli itu ada 12. Maka dari 12 tersebut 5 sudah ada di sini. Sehingga di sini sisanya 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi inilah dia diagram Venn untuk keterangan pada soal ya. Berikutnya yang B. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, jadi kita tinggal hitung aja. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, langsung saja ya. Ini ada 15 ya. 15 ditambah 5 ya irisannya ditambah 7 dan ditambah 2 sebagai anggota banyak siswa yang tidak gemar sepak bola maupun voli. Jadi 2, tapi dia masih anggota semesta. Nah, totalnya adalah 15 tambah 5 20, 27 tambah 2 29. Jadi ini 29 siswa. Selanjutnya kita kepada komplemen himpunan. Apa itu komplemen? Komplemen dari himpunan A adalah seluruh anggota dari himpunan A
seluruh anggota dari himpunan semesta selain dari anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A pangkat C seperti ini ya. Di sini ada kata kunci selain. Nah, selain dari A. Jadi komplement A berarti selain dari A, tetapi dia masih berada dalam himpunan semesta. Notasinya A pangkat C. Jadi komplement himpunan A anggotanya adalah X, di mana X anggota semesta, tetapi X bukan anggota A. Jadi simpelnya komplement A itu adalah selain anggota A, tetapi dia masih di dalam anggota himpunan semesta. Kemudian dari sini dikembangkan ya, terkait dengan gabungan dan irisan. Jadi dua himpunan digabung, kemudian ditentukan komplemennya, maka itu sama dengan komplement dari himpunan pertama diiriskan ya dengan komplement dari himpunan kedua. Jadi komplement dari gabungan dua himpunan itu sama dengan irisan dari komplement himpunan pertama dengan komplement dari himpunan kedua. Sedangkan kalau dua himpunan diiriskan ya, irisan dari dua himpunan kemudian dicarikan komplementnya, maka itu sama dengan gabungan atas komplement dari masing-masing himpunan tadi. Ya, seperti ini. Dan jika ada suatu himpunan dicarikan komplementnya, kemudian dikomplementkan lagi, berarti dua kali komplement, maka dia akan kembali ke semula. Ya, suatu himpunan dikomplementkan, kemudian dikomplementkan lagi, maka dia akan kembali seperti semula. Anda semua ini, ketiga hal ini, pertama, dua, tiga ini, ya ini boleh dipelajari lebih lanjut, lebih dalam, tetapi sebenarnya kalau dasarnya yang ini sudah kita pahami, maka ini dengan sendiri nanti akan bisa kita jawab, ya. Dengan sendirinya akan bisa kita jawab. Cuma yang ini lebih spesifik ya. Ini gampang dihafal. Komplement dikomplementkan lagi berarti kembali ke semula, ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada himpunan semesta, anggotanya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya adalah 4, 5, 6, 7. Maka komplement dari A adalah anggota himpunan semesta yang selain A. Di sini ini adalah anggota A, anggota A, anggota A dan anggota A dari sini. Berarti selain anggota A yang semesta adalah 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Kemudian komplement B bagaimana? Ya, ini kita ganti lagi warnanya. Dulu. Oke. Komplement B bagaimana? Berarti siapa saja anggota B yang ada di semesta ini? Ya. 4, 5, 6, 7 nih. 4, 5, 6, 7. Berarti komplement B adalah selain anggota B yang ada di semesta, siapa saja? 1, 2, 3, 8, 9. Seperti ini. Paham ya? Oke. Jadi, ini kita hapus lagi. Nah, inilah komplement dari suatu himpunan. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Tetap ya. Karena dia ada irisan, di sini si 4 ya. Ada irisan 4. Maka kurvanya berpotongan seperti ini. Jadi kurva tetap beririsan karena memang ada irisannya. Selebihnya ya seperti yang sudah pernah kita pelajari tadi ya. Jadi seperti inilah diagram Venn-nya. Contoh yang lain, himpunan semestanya adalah 1, 2, 3 sampai 9. Anggota himpunan anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3 dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ya
komplement dari A adalah, jadi selain dari 1, 2, dan 3 apa saja? Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian komplement dari B berarti selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti selain ini ya, ini dicoret. Berarti 7, 8, 9 merupakan komplement dari B. Dan diagram V-nya seperti ini. Ya. Karena semua anggota A ada pada anggota B, atau semua anggota A merupakan anggota B, maka A merupakan himpunan bagian dari B. Sehingga kurva si A, himpunan A ini kurvanya berada pada atau di dalam kurva himpunan B. Sekali lagi, kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Sebab si A adalah himpunan bagian dari B. Itu ya. Baiklah. Ini ada soal. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Dan himpunan B anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Tentukan. Ya, banyak ini ya. A sampai E. Tentukan yang pertama komplement dari A, yang B komplement dari B, yang C gabungan dari A dan B dikomplementkan, yang D irisan dari A dan B dikomplementkan, yang E komplement 2 kali ya atas himpunan A. Oke, kita jawab. Yang pertama, komplement dari A berarti ya, ini 2, 3, 5, 7. 2 kita coret, 2, 3, 5, 7. Berarti komplement dari himpunan A bisa kita tuliskan adalah 1 ya. Kemudian 4, ini 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. Itu komplement dari A ya. Kemudian komplement dari B. Komplement dari B kita buat warna biru. Berarti anggota semesta yang bukan anggota B atau selain dari B ini B 2, 4, 6. Ini ada 2, 4, 6. Ya kan? Berarti komplement dari B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9 ya. Oke, ini terlalu banyak coretan, bolehlah kita bersihkan dulu biar enak nengoknya. Oke. Nah, berarti anggota semesta selain dari B. B itu di sini 2, 4, 6. Berarti anggota komplement dari B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Inilah komplement dari B. Berikutnya C. Ya. Ini kita hapus dulu. Sekarang masuk kepada C. Komplement dari gabungan A dan B. Oke, kita ganti warnanya. Oke. C. Komplement dari gabungan A dan B. Sekarang kita cari dulu. A digabung B. Komplementnya apa? Tapi kita cari dulu gabung B apa? Apa saja gabung B? Berarti gabung B adalah 2, 3, 5, 7 digabung dengan 2, 4, 6. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan begitu kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah gabungan dari A dan B. Kemudian kita komplementkan, berarti komplement dari gabungan A dan B adalah
selain ini. Anggota semesta selain dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa saja itu? Di 1, ya kan? 2 sudah, 3 udah, 4, 5, 6, 7 ada, berarti 8 dan 9. Berarti 1, 8 dan 9. Inilah komplement dari A gabung B. Kemudian yang D, irisan. Nah, komplement dari irisan A dan B. Lebih dulu kita cari irisannya, baru nanti kita cari komplementnya. Antara A dan B, irisannya apa? Si 2, ya. 3, nggak ada, 4, nggak ada. Iya, cuma si 2. Berarti 2 di sini irisannya. Sedangkan komplementnya, setelah diiriskan, dicari komplementnya, menjadi anggota semesta selain 2. Berarti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Selain 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Inilah himpunan komplement dari irisan A dan B. Terakhir, yang E. Komplement dari A, kemudian dikomplementkan lagi. Jadi jika A itu adalah 2, 3, 5, 7, ya, maka komplement dari A apa saja? Anggota semesta dari selain dari A. Berarti si 1, 2, 3 udah, berarti 4. 5 udah, berarti 6. 7 sudah, ini 8, 9. Ya kan? Nah, ini dikomplementkan lagi. Berarti komplement dari komplementnya. Iya. Anggota semesta yang selain ini apa saja? Berarti 2, 1 sudah, berarti 2. 3, ya. Ini 2, 3. Anggota semesta selain dari ini, ya. 3. Kemudian 4 sudah ada, berarti 5 berikutnya. 6 sudah ada, berarti 7. 8 sudah ada, berarti 9 sudah ada. Iya, berarti 2, 3, 5, 7. Ya, ini sama dengan si A. Sama, balik ke semula dia. Ya, jadi inilah contoh-contoh dari soal-soal tentang komplement himpunan. Kita lanjutkan ya, terakhir ya, selisih himpunan atau difference. A, selisih B adalah himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan ya seperti tanda kurang ya. Jadi A kurang B itu adalah anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Gampangnya begini ya. Nah, A kurang B sama dengan X. Atau anggota dari selisih A dan B adalah X, di mana X itu adalah anggota A, tetapi X bukan anggota B. Contohnya ini. Anggota himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Anggota himpunan B adalah 5, 7, 8, 9, 10. Kemudian, maka A kurang B sama dengan ya 1 dan 3. Jadi selisih A dan B itu adalah 1 dan 3. A dikurang B adalah anggota A yang bukan anggota B. Jadi ini ada anggota A yang bukan anggota B. Anggota A yang bukan anggota B. Berarti ini 5 dan 7. Jadi kita cari dulu memang irisannya nih. Ya. Mereka beririsan. Jadi anggota A yang bukan anggota B, berarti 5 dan 7 kita buang. Sehingga A dikurang B adalah 1 dan 3. Diagram P-nya seperti ini ya. Jadi wilayah yang diarsir kuning ini adalah wilayah A dikurang B. Ya. Contoh lain, berarti B kurang A sama dengan ya anggota B
anggota B yang bukan anggota A. Berarti 5 dan 7 dibuang dari B, tinggallah 8, 9, dan 10. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Ini adalah daerah yang kuning ini daerah himpunan B dikurang dengan himpunan A. Jadi 8, 9, dan 10. Itulah ya selisih himpunan. Gampang ya. Anda semua, kita ada soal di sini. Misal A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan B anggotanya adalah 2, 1, dan 5. Ya. Tentukan hasil dari A digabung B kemudian dikurang dengan A. Nomor 2, jika himpunan H anggotanya 2, 4, dan 5 dan himpunan K anggotanya 1, 4, dan 7 dan himpunan L anggotanya 7, 5, dan 1, tentukan hasil dari H dikurang K, kemudian diiriskan dengan L. Oke, sini kita jawab ya, satu-satu. Yang pertama, nomor 1. Kita cari dulu, ada nggak irisannya? Ada ya. Jadi ini A, 1, 2, 3. Kemudian B. Ya, kita ikut aja urutannya. 2, 1, 5. Berarti di sini ada irisan ya. Ada irisan, yaitu si 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti ditanya A gabung B berarti ya tinggal digabung semua. 1, 2 ya, 1, 2, 3, 5. Inilah A digabung B. Kemudian dikurang A. Nah, berarti A digabung B, kemudian dikurang A. Sama dengan, ya, berarti ini 1, 2, 3, 5 dikurang dengan A. A itu adalah 1, 2, 3. Ya, tinggal dikurang aja. Ya, dari yang ini, di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti sisanya adalah si 5, berarti jawabannya adalah di 5. Oke, itu ya. Itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. H itu anggotanya adalah 2, 4, 5. Kemudian K anggotanya adalah 1, 4, 7. Dan L anggotanya adalah 7, 5, 1. Oke. Tentukan hasil dari H kurang K. Sekarang H kurang K dulu. H dikurang K. Berarti ini jadi 2, 4, 5 dikurang dengan 1, 4, 7. Di sini ada irisannya kan? Ada irisannya, yaitu 4. Nah, berarti H dikurang K adalah anggota H yang bukan anggota K. Berarti 4 dibuang. Sehingga menjadi 2 dan 5 saja. Itulah H kurang K. Kemudian H kurang K diiriskan dengan L. Berarti H dikurang K ini diiriskan dengan L. Berarti 2 dan 5 dicari irisannya dengan L.
L itu adalah 751. Nah, sekarang kita cari irisannya adalah si 5. 5 adalah irisan dari keduanya. Maka jawabannya adalah si 5. Sama dengan ya 5. Oke. Itulah bentuk soal yang ini ya. 2 soal sudah kita bahas. Sekarang ada soal lain. Hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Oke. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari? Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga? Jadi kuncinya nanti ini di A ya. Di A ini kuncinya. Jadi kita benar gambar diagram Venn-nya, insya Allah kita bisa menjawab B, C, dan D. Seperti sebelumnya, untuk menggambarkan diagram Venn kita harus tahu ya, kuasai semua informasi yang ada di soal ini. Apa itu? Di sini nampak ada 2 himpunan ya. Himpunan suka sinetron. Jadi ini kita buat ya, himpunan A, ini himpunan A kita buat. Kemudian berarti NA, ini selesai A dulu ya. NA berapa jumlahnya adalah 110. Kemudian kita tandai yang lain. Ada 90 ini. Ini adalah suka warga, suka olahraga, berarti himpunan B. Ini B ya. Berarti himpunan B, berarti NB sama dengan 90. Kemudian ada 20 orang suka keduanya. Berarti kalau 20 orang suka keduanya, ini menunjukkan irisan ya. Ini adalah irisan. Nah, ini merupakan irisan ya. Berarti irisannya adalah banyak anggota irisan dari A dan B itu adalah 20. 5 orang tidak suka keduanya. Oke, ini ada 5 orang tidak suka keduanya. Nah, oke, nanti kita tempatkan di luar A dan B. Sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya. Kita buat berapa kurva? 2 kurva sesuai dengan jumlah atau banyak himpunan yang ada di dalam semesta ini. Himpunan A dan himpunan B. Kurvanya seperti ini. Dan mungkin terlalu kecil ya. Kita sesuaikan dulu. Ya. Kurvanya ada 2 kurva. Ini untuk saya kasih warna yang bagus lah. Nah, ini untuk himpunan A. Kemudian untuk himpunan B-nya, karena dia ada irisan berarti kurvanya berpotongan ya. Ini untuk himpunan B. Kemudian kita buatkan kotak persegi panjangnya. Seperti ini. Oke. Biar tidak mencong-mencong. Oke. Oke. Ini adalah semesta. Nah,
Tinggal kita isi bagian-bagiannya. Yang pertama kita isi yang sebelah sini dulu. Irisannya. Irisan adalah 20, berarti 20 di sini. Kemudian anggota A ya adalah 110. 20 diantaranya ada di sini, berarti di sini 110 dikurang 20 sama dengan 90. Di sini adalah anggota B yang jumlahnya 90. 20 diantara sudah ada di sini, berarti yang di sini bisa kita cari 90 kurang 20 sama dengan 70. Nah, ada si 5 orang tidak suka keduanya, berarti bukan anggota A, bukan anggota B. Kita letakkan 5 di luar mereka. Ya, 5. Jadi inilah diagram Venn dari soal ini. Ya. Selanjutnya kita jawab yang B. Kita jawab yang B. Nah, berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari? Berarti yang ditanya adalah semesta. Maka banyak anggota semestanya kita jumlahkan semua yang ada di sini. Pertama 90 tambah 20 tambah 70 dan ditambah yang di luar mereka adalah 5. Ya, di luar mereka ada 5. Kemudian ini kita jumlahkan 90 tambah 20 110 tambah 70 180 tambah 5 185. Jadi ini merupakan banyak warga RT 05 ya. Warga RT 05. Ada 185 orang. Sekarang C. Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Acara sinetron tadi adalah himpunan A. Berarti tidak suka acara sinetron berarti A komplement. Ah, ya kan? Tidak suka acara sinetron berarti itu A komplement. Berarti A komplement. Jadi selain ini. Jadi anggota A itu ada 110. Berarti anggota komplement itu komplement dari A adalah NS. Cari ya, NS dikurang NA. Ah, ya. Berarti 185 dikurang 110 ya, 110 sama dengan 75. Itu kalau menghitung, tapi kalau pakai ini berarti selain ini ya, selain yang di luar dari kurva kuning berarti 70 ditambah 5. Berarti 75, gitu kan? 70 tambah 5. Di luar kurva kuning ya. Jadi di luar kurva kuning. Ya. Kemudian yang D, berapa banyak warga yang tidak suka olahraga? Berarti olahraga adalah himpunan B. Berarti di luar kurva biru. Langsung kalau dari sini bisa kita lihat, di luar kurva biru jumlahnya adalah 90 tambah 5, 95. Atau secara rumus berarti ini B komplement sama dengan himpunan semesta dikurang anggota himpunan B. Sama dengan 185 dikurang B adalah 90 ya. 90. Berarti sama dengan 95. Atau langsung dari sini bisa. Di luar kurva biru adalah 90 tambah 5. Itulah 95 ya. Ini dia cara kita menjawab permasalahan himpunan ya. Oke, soal berikutnya. Dalam satu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika,
Dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Sama seperti tadi. Gambar, kemudian berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika, berapa banyak siswa dalam kelas itu. Nah, oke. Untuk khusus yang D ini berarti ditanya adalah NS. Oke. Nah, gambar ya, diagram Venn. Yang pertama, si A, diagram Venn. Sama kayak tadi. Di sini kita lihat dulu berapa himpunan di dalamnya. Ya. 30 orang ini adalah senang pelajaran matematika. Berarti ini matematika kita buat himpunan A. Oke. Di NA sama dengan 30. Oke. Kemudian ada 25. 25 ini adalah senang pelajaran fisika. Berarti fisika ini kita buat himpunan B. Berarti NB sama dengan 25. Kemudian 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Berarti dia senang kedua-duanya. Berarti beririsan, ya kan? Nah, ada irisan antara matematika dan fisika. Berarti ini adalah irisan. Banyak anggotanya irisan itu adalah 10. Berarti irisan A dan B banyaknya adalah 10. Tidak ada keterangan lain ya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan atas. Tinggal kita gambar. Gambar. Karena dia beririsan berarti kurvanya berpotongan. Ini untuk himpunan A. Kemudian ini untuk himpunan B. Oke. Kemudian kita buatkan kotaknya, kotak semestanya. Ingat, di buku gambar dengan penggaris. Ya, ini S-nya. Nah, yang pertama ingat kita isi dulu yang tengah-tengah ini. Sebagai daerah irisan adalah 10 jumlahnya. 10. Kemudian anggota A yang di sini berarti total ada 30, 10 diantara di sini, berarti di sini adalah 30 dikurang 10 sama dengan 20. Sementara yang di sini berarti anggota B totalnya 25, sudah ada 10 di sini, berarti di sini tinggal sisanya 25 dikurang 10 sama dengan 15. Ya. 15. Tidak ada keterangan lain ya yang tidak suka keduanya. Oke, tidak ada yang tidak suka. Berarti semua siswa kalau nggak suka A, suka B, atau suka kedua-duanya. Tidak ada yang tidak suka sama sekali. Sehingga inilah gambar untuk diagram Venn-nya untuk perintah bagian A. Berikutnya bagian B. Ya, bagian B. Berapa orang siswa yang hanya senang matematika? Yang hanya senang matematika berarti di bagian kuning. Tapi selain 10, karena 10 ini suka matematika, suka fisika gitu. Berarti dia tidak hanya matematika yang suka, tapi suka juga dengan fisika. Yang diminta adalah hanya senang matematika. Berarti 20. Jadi 20 orang. Oke, sekarang C. Yang hanya senang fisika, sama kayak tadi, berarti yang di sini ya, 15 ya, yang hanya senang fisika. Yang 10 ini senang fisika, tapi juga senang matematika. Yang diminta adalah yang hanya senang fisika, berarti 15. Tinggal yang D. Nah, semestanya berarti NS sama dengan, tinggal jumlahkan semuanya, 20 ditambah 10 ditambah dengan 15.
Hasilnya adalah 45 orang. Jadi ada 45 orang siswa di dalam kelas tersebut. Oke, Ananda semuanya. Demikian yang bisa saya jelaskan ya pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan terutama untuk kalian yang sedang belajar himpunan di sekolah. Sekali lagi, kalian boleh belajar dari sumber-sumber yang lain. Semakin banyak sumber yang kalian pelajari dan semakin banyak soal-soal yang kalian bahas, itu akan sangat mendukung di dalam pemahaman kalian dalam materi himpunan ini. Demikian yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi